Oh, ambisinya ketani. Chelsea diduga kembali getol mengurus penetapan hak waris atas almarhumah Lina Jubaidah yang juga merupakan mantan istri komedian Sule, Teddy, yang menyebut pengurusan penetapan hak waris untuk dirinya dan sang anak yaitu Bintang, buah cinta dari hasil pernikahannya dengan Lina, baru-baru ini diduga telah dibongkar aibnya oleh Ecet dan Evan, mantan karyawan almarhumah Lina, di mana diduga ia menggunakan Bintang yang diduga kerap ia titipkan untuk bisa mendapatkan warisan dari almarhumah Lina, dengan diduga menggunakan Bintang sebagai senjata berbicara di depan media. Sampai ibu meninggal, saya langsung ngurus Dede Bintang. Saya udah nggak sama Teddy lagi, sama dia terus. Teddy. Jadi kalau semenjak Bintang 7 bulan di saya diambil, udah saya putus kontak sama dia aja terus. Berarti Dede Bintang tuh sempat dititipin ke kalian berdua nih, maksudnya ke Pak Ecet sama dulu, saya. terus 7 bulan itu kurang lebih. Itu yang pas biaya, apa tuh? yang biaya ini Teh Putri gitu. Paling pas yang biaya kayak susu, popok, makanan Dede Bintang semua dari Teh Putri itu. Kalau seminggu udah habis, saya tinggal ngambil Teh, susu habis, Teh makanan habis, Teh popok habis, pempes habis, ke Teh Putri langsung kirimin. Apalagi lebaran itu. Iya. Aiki, Pak ini buat Dede Bintang, ini buat bajunya. Kan kayak kalau kasih 5 juta ya kegedean baju itu ya, beliin perhiasan buat Dede Bintang, itu gelangnya. Habis itu diambil pinjam 3 hari. Sama ini nih ngambilnya nih. Gitu, pinjam dulu 3 hari. Katanya sekarang udah 3 bulan belum dikembaliin. Tahu-taunya muncul gini-gini. Metodenya sama. Waktu di Bakung bilangnya pinjam. Sebentar, dipinjam, tapi singkat ceritanya ada media atau naik akhirnya kan. Iya kan, ada pemberitaan ini tuh kan, bener nggak? Waktu pas diambil dari sana itu ada kan pemberitaan langsung warisan ini itu kan. Kemudian season kedua nih, series kedua nih, sama metodenya juga sama kan? Diambil dari Purwakarta, nggak lama kemudian ada lagi ke pemberitaan. Jadi ya itu dia Bintang apa yang disayangkan. Untuk aku sih sedih sih jadi ya bagi aku sih memang arahnya ke situ. Karena kalau Bintang nggak ada aja, karena waktu pas diambil sama Pak Ecet nggak lama pemberitaan itu ada kan, terus nggak ada lagi setelah Bintang nggak ada, dibawa ke Wanayasa Purwakarta. Bayangkan selama berapa tahun? 6 tahun. Ya kan kurang lebih lah ya, 6 tahun di Wanayasa. Ada nggak pemberitaan ke media? Nggak ada kan? Begitu sekarang Bintang diambil lagi di Wanayasa, ada kan? Sesimpel itu padahal. Karena secara nggak langsung mungkin ya, believe or not, but Israel ini jadi senjata buat dia untuk speak up. Jadi aku kayak ngerasa kasihan sih ke Bintangnya gitu. Karena tahulah Bintang ya kurang kasih sayang dari almarhum mama juga, kurang dari istilahnya yang semestinya gitu. Malah saya kemarin lebih tertarik dengan omongan Kang Sule tuh, ngomong anak itu titipan. Tapi bukan berarti dititip-titipin, dititip sini, titip sana gitu. Itu aku lebih setuju sama aku. Memang Bintang itu yang nggak stay terus sama Teddy gitu. Kadang dititipin ke adenya, dititipin ke siapa gitu. Gak cuma diduga gunakan Bintang untuk pada akhirnya mendapatkan warisan almarhumah Lina, Ecet dan Evan yang tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Teddy ini pun kembali membongkar terkait kos-kosan milik Rizky Febian yang uang sewa bulanannya justru masuk ke Teddy. Padahal menurutnya uang yang tak diminta Rizky Febian itu untuk Bintang, justru diduga digunakan untuk pergi ke spa. Gak cuma itu aja, terkait soal uang, Ecet pun dalam wawancaranya bersama awak media bahkan membongkar terkait Teddy yang telah menghabiskan uang miliaran untuk modal usaha, namun pada akhirnya tutup, dan diduga kesal dengan Ecet lantaran almarhumah Lina mendengarkan untuk menolak saat Teddy minta kos-kosan pun dijual untuk usaha pom bensin, Besti. Itu kan seperti kos-kosannya yang 32 pintu kan itu punya Aiki. Ada 1 tahun setengah diambil sama dia, jadi pemasukannya nggak ke Teh Putri lagi sama dia.
Sok, mau Nah itu pun gimana? iya itu tahu. Itu waktu pas itu ada pemasukan nggak tahu ternyata memang dari situ kali. Iya. Oke. Oke, berarti sekarang pun kos-kosan juga infonya Sama katanya dia, sama yang dia. dipegangnya, iya. Padahal kan itu punya Aiki. Punya Aiki. Iya. Oke. Saya tahu betul itu punya Aiki, soalnya ibu almarhum bilang, Iya. Pak, ini uang Aiki ada kurang lebih 5M, dibeliin kosan, dibeliin Villa Bandung Indah, dibeliin mobil, dibeliin sawah, yang di Banjaran, yang di Ciamis. Ibu bilang gitu. Iya, iya. Kan saya tahu. Nah, kemarin Kang Soleh juga sempat bilang katanya yang villa apa tuh Pak Ecet? Indah. Villa. Bandung Indah. Nah, Udah itu katanya udah itu. dijual. Iya. Masih ada ibu itu dijual betul. Tapi Aiki sendiri, kalau dari Pak Ecet kan masih hari-hari masih suka ketemu nggak sama Aiki gitu. Kalau melihat sikapnya Aiki menang ini seperti apa sih? Kalau Kang Sule kan, gua orang tuanya nih, oke gua garda terdepan gitu kan melihat anaknya di seperti ini. Kalau Pak Ecet sendiri melihatnya seperti Kayaknya apa? kayak Iki ya. Kalau pemasukan dari kos-kosan diambil sama dia, dibiarin aja. Mungkin dia ingat ke adiknya ya, mungkin buat biaya adiknya, Dede Bintang. Padahal kan Dede Bintang bukan diurus sama dia, sama orang lain. Nah itu uangnya kemana? Pasti buat dia. Mungkin dipakai main aja ya. Kan suka main sama ini nih. Kalau ditanya soal main kemana segala macam, iya dia sering banget tuh ngajakin tuh. Ya contoh hal kecil lah ya kayak spa gitu, sauna. Ya kalian kalau tanpa gua ngomong juga kalian tahu lah spa arahnya kemana, ya nggak? Iya. Gitu. Nah, tapi berarti Yang saya sedih sih, jujur Li, dia pernah mengeluarkan statement bahwasanya selalu sedih terngiang-ngiang dengan almarhum, iya. selalu kebayang-bayang Iya, terus. itu. Cuman yang saya lihat itu bertolak belakang karena waktu pas dia bilang begitu, nggak lama kan, ya itu tadi Pak Iya. suka main kemana-kemana, padahal kuburan masih basah. Kan dia mah usahanya waktu sama almarhum ada ibu ya, buka material, iya. nyewa sampai 5 tahun 400 juta, modal 600 juta sampai habis. Iya. Ayam geprek itu modal 300 juta sewa, belum alat-alat 200 juta beli, habis 8 bulan, gak nyampe 2 tahun. Dulu pas di material itu dia bikin itu apa? Buka agen itu LPG, Iya, iya. beli itu jadi itu. Sampai berapa bulan? 7 bulan tutup gulung tikar. Sampai segitunya. Untung aja sama dia sama almarhum setahun nggak kerja. Kalau kerja habis semua tuh sama dia dijual pakai usaha. Saya paling nggak enak gini, lagi sama almarhumnya gini, bawa mobil. Dia ngobrol sama almarhum berdua, saya bawa mobil. Bilang ke ibu, udah aja kosan teh jual aja, kita yang lebih bagus untung gede cuma dari pom bensin nyewa itu tempatnya kita. Aduh, apa lagi kata saya gini. Langsung saya bilang ke ibu, Bu jangan Bu, dari kos-kosan satu pintu udah 500, 30 pintu udah 15 juta, udah tenang Bu, ngapain lagi lah itu. Yang udah juga ke laut. Ya ibu nurut, alhamdulillah ya. Mungkin dia sakit hati sama saya digituin, nggak dianggap. Kalau kan digituin itu aduh. Sementara itu di sisi lain Teddy sendiri diduga nggak peduli dengan tanggapan orang lain. Baginya apa yang ia lakukan adalah untuk memperjuangkan hak Bintang yang kini menurutnya memerlukan legalitas dengan penetapan hak waris untuk administrasi. Lantaran sang anak udah mau masuk sekolah dasar. Namun yang banyak menjadi pertanyaan, kalau Teddy menyebut yang ia lakukan untuk memperjuangkan hak Bintang, lalu kenapa ia pun juga ingin ikut ditetapkan dalam hak waris tersebut? Hingga membuat warganet pun jadi menduga kalau Teddy menggunakan nama Bintang untuk memasukkan namanya juga di penetapan ahli waris dari almarhumah Lina Jubaida Besti. Lalu bagaimana tanggapan Sule melihat hal tersebut? Mengingat harta yang kini diperjuangkan Teddy diduga didapat Lina dari Sule dan juga anaknya. Oh, kalau itu sih apa ya? Sebetulnya saya kurang
kurang apa ya, ibaratnya kurang menanggapi mau netizen mau bilang A, B, C, selama haknya si Dede Bintang atau emang kebutuhannya harus diperjuangkan ya saya perjuangkan gitu aja sih. Ya harapannya atau keinginannya mudah-mudahan hakim atau ininya semuanya mengabulkan aja gitu buat penetapan Dede Bintang gitu. Semuanya dikabulkan, dimudahkan dan dilancarkan, itu sih harapannya. Ya bismillah lah, optimis ya 100% sih, karena kalaupun ada yang ini kan bisa dibilangnya, orang juga tahu kalau emang Dede Bintang dibilangnya lahir dari almarhumah Bunda Lina gitu. Jadi kami itu mengajukan bentuknya permohonan. Jadi permohonan ahli waris Contevius yang terdaftar tertanggal 1 Desember 2025 di Pengadilan Agama Bandung. Kenapa kami ajukan bentuknya permohonan? Karena memang di sini yang kita ajukan ini hanya bersifat penetapan ahli waris, tidak ada kaitannya dengan objek waris. Jadi fokus kepada penetapan ahli waris untuk Dede Bintang sendiri, karena kan sampai saat ini belum ada penetapan. Jadi maksud kami mengajukan untuk legalitas administrasi Bintang dan Pak Teddy ke depannya di Rizky Febian, tapi nggak ada titik temu gitu. Oh berarti memang sudah ada komunikasi ya Bu Wati ya, artinya untuk perkara jadi gini, di bulan November ya kami kedatangan Kang Rian ya, yang katanya itu adik iparnya Pak Sule ya. Nah, kedatangan Kang Rian, saya ketemu dengan Kang Rian. Waktu itu beliau meminta data Dede Bintang untuk mengajukan permohonan ke PA di luar, bukan di Bandung lah, di PA yang lain ya. Nah, tapi kami keberatan karena yang diminta itu hanya Bintang, dan Bintang pun pada saat itu tidak bisa diwakili oleh Pak Teddy gitu kan. Kami keberatan. Akhirnya pada saat itu pengajuan itu tidak dijadikan tidak diajukan permohonan penetapan waris, karena keinginan dari pihak mereka itu bahwa Pak Teddy ini bukan sebagai ahli waris gitu. Nah, jadi mereka akan mengajukan tapi hanya Bintang yang masuk ke dalam ahli waris. Nah, itu yang kami keberatan. Akhirnya sudah berselang waktu 1 tahun tidak ada kabar. Ya, akhirnya kami yang inisiatif untuk memasukkan permohonan ke pengadilan gitu, Pak. Ya. Jadi istilahnya kami itu niatnya di awal itu memang hanya untuk legalitas ya, legalitas anak dan tidak ke arah objek warisan. Jadi ini hanya penetapan ahli waris sifatnya ya. Jadi lebih ke legalitas Bintang dan Pak Teddy yang nanti kami mohonkan ke pengadilan untuk memberikan penetapan bahwa mereka sebagai ahli waris. Itu aja, Mbak. Jadi tapi kalau berbicara masalah warisan atau apa yang disebutnya legalitas untuk Bintang, tenanglah, kita bukan perampok, karena lagian itu harta gua kok, yang udah gua ikhlasin, udah gua kasih sama mamanya Bintang, diurus sama Putri kan gitu. Kan ini juga aset gua belum kumpul semua, surat-surat yang hilang kemana, kan gitu. Duit Diki yang 5 miliar kemana, kan gitu. Terus yang di Bandung Indah itu kemana? Kan itu kalau itu hilang berarti Bintang kebagiannya sedikit. Kumpulin dulu lah, santai jangan main-main. Mau warisan gitu. Nggak perlu dikasih tahu. Laki-laki itu lahir kerja mati udah. Dia perlu biaya kali, kayaknya. Kan nggak mungkin penetapan ahli waris salah satu syarat masuk sekolah. Ya, perihal permohonan Teddy untuk dirinya dan sang putri yaitu Bintang untuk penetapan hak waris memang kini seolah memanas, Besti. Apalagi seraya diduga mengingatkan, Sule pun dalam wawancaranya menyebut terkait harta Gonogini seharusnya almarhumah Lina tidak bisa mendapatkan apapun. Namun Sule tetap memberikan di luar persidangan karena merasa bagaimanapun Lina adalah ibu dari anak-anaknya. Ternyata juga tak kalah
memanasnya dengan terbongkarnya dugaan kelakuan Teddy yang diduga pernah digerebek warga dengan wanita lain. Padahal menurut mantan karyawan Lina, saat itu bahkan makam Lina masih basah besti. Serta kelakuan yang kerap menjuali barang-barang rumah tangga sepeninggalan almarhumah Lina dengan diduga menjual nama Bintang sebagai senjata. Bahkan Teddy pun diduga tak memberi nafkah pada anak hasil pernikahannya dengan wanita lain sebelum almarhumah Lina Jubaida. Adegan penggerebekan itulah. Oh, iya. Kalau dibilang soal sama perempuan, iya, saya tahu perempuan itu, saya kenal juga. Yang saya sebutin aja namanya kali ya, namanya juga yang saya sayangkan tuh namanya sama almarhumah. Jadi waktu itu yang ada insiden kurang mengenakan, untuk saya sendiri juga kurang mengenakan. Karena saya waktu itu punya pengalaman sama dia, ditelepon malam-malam jam 2 malam tuh. Om Evan di mana? Ya di rumah jam segini, jam 2 aku bilang. Kenapa Kal? Saya kan manggilnya Angkal sama dia. Kenapa Kal? Aku bilang. Bisa kesini nggak urgensi? Urgensi apa? Udah kesini aja nggak urgensi. Sama agensi ya. Dipikir saya ada kebakaran atau apa gitu kan. Saya bilang kenapa nggak telepon damkar gitu kan. Gak taunya pas saya kesana, saya susul kesana, dibanter itu perempuan. Karena sebelumnya memang ada tanda kutip digeruduk sama warga setempat gitu. Karena si perempuan ini memang di situ terus, di saung itu terus. Apakah ada pernikahan siri atau enggak? Disclaimer-nya sih iya gitu. Tapi sama saya sih enggak ada. Enggak ada pernikahan itu. Tapi dia mendisklaimer kalau itu ada pernikahan. Banyak juga loh barang-barang yang dijual kan di rumah. Waktu di mana Margahayu. Alat-alat semua peralatan rumah tangga. Ada cerita lucu juga, saya tuh kena apa ya? Kena tanda kutip sama dia itu. Bilang katanya mau endorse, katanya mau ada endorse. Oh, minta antar mau ada endorse. Nggak taunya bukan endorse. Jualin barang, jualin perabotan tuh, kursi-kursi, anjay. Di saya itu belum lama, beberapa hari kemarin itu ada temennya kontak saya, dia mau jual barang CPU komputer dengan reasonnya itu buat jajan di Bintang. Dan saya unjukin chattingnya, ada chatting minta dijualin. Saya bilang gini, kenapa nggak Teddy aja yang jual gitu. Itu baru 3 bulan ya di Bintang, di situ udah jual ini. Dan yang lebih parahnya lagi, teman saya itu bilang katanya, ada teman saya yang jadi korban lah, boleh dikatakan jadi korban ya Bapak pakai. Jadi dia itu menggade barang ke teman saya ini, kurang lebih nilainya 3 ribuan, 3 juta. Bilangnya nanti dikembalikan 2 kali lipat. Nggak taunya udah bertahun-tahun gak kembali, gak diambil. Jadi barangnya tapi memang sama dia gitu. Kemarin juga saya sempat chattingan sama istrinya yang di Solo yang punya anak itu ya. Oh, itu Dia masih bilang, istrinya tuh. punya anak yang di Solo. Baru nikah apa gimana? Udah nikah. Berarti sama Sebelum almarhum. almarhum gitu, dia punya berarti anak yang di Solo. Berarti ini mantan istri. Iya, Oke. betul. Yap Besti, kita lihat aja apakah kedepannya yang dibilang Teddy tadi adalah optimis 100% permohonannya untuk penetapan hak waris bisa dikabulkan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.